Bapak Ibu, saudara-saudari itu sekalian, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Kita akan baca ayat yang ke-37 sampai dengan ayat 24. Ada sebuah nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita tentang kondisi kehidupan kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Tuhan mengajar kita supaya kita harus waspada. Semua sudah dapat amin? Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat 44. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Dengan demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada seorang di ladang dan seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya memberi judul dari khotbah yang saya sampaikan adalah jangan kompromi dengan dosa. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Jangan kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat perikop dari bacaan yang kita baca pada pagi hari ini adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara supaya kita jangan terlena dengan keadaan dunia ini. Jangan terlena dengan kesenangan dunia Bapak Ibu. Karena dunia ini sedang lenyap dengan kejahatan-kejahatan, dengan berbagai macam dosa yang dilakukan. Apapun keadaan di sekitar Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang selalu melakukan kejahatan demi kejahatan, ingatlah jangan kita kompromi dengan mereka. Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kepada kita tentang kondisi di akhir zaman ini menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Di sini firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali Bapak Ibu, kondisi yang terjadi di muka bumi ini sama seperti kondisi pada zaman dulu sebelum air bah itu datang memusnahkan manusia. Kondisi di akhir zaman ini sebelum kedatangan Yesus kedua kali itu akan sama seperti manusia yang hidup pada zaman Lot, di mana mereka dibinasakan, ditunggang balikan melalui belerang yang menyala-nyala pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu manusia tidak ada yang takut akan Tuhan. Ketika manusia tidak takut akan Tuhan, maka manusia akan mereka tidak ada rasa takut untuk berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Karena yang membuat manusia itu tidak takut untuk berbuat dosa adalah karena mereka takut akan Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan dosa, rasa takut akan Tuhan, rasa takut untuk berbuat dosa itu akan terjadi di dalam diri kita. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam diri kita Bapak Ibu. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, maka ketika ada tawaran untuk melakukan dosa, tidak ada yang menghalangi kita Bapak Ibu.
Hanya Roh Kudus saja yang membuat kita terhalang untuk melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara, di sini dijelaskan pada hari ini mengenai kondisi manusia yang hidup pada zaman Nuh sebelum air bah memusnahkan manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di situ dikatakan mereka makan dan minum. Mereka makan dan minum yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah makan dan minum seperti biasanya atau normalnya, tetapi makan dan minum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mereka melakukan pesta pora, Bapak Ibu Saudara. Pesta tidak pernah salah. Yesus juga pernah menghadiri sebuah pesta, tetapi pesta pora itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Allah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena pesta pora itu mengandung sebuah kegiatan-kegiatan yang berbau kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Berbau amoral. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, pesta pora itu artinya adalah komos. Komos itu mengandung pengertian negatif karena mengandung perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan itu bertentangan dengan firman Allah. Kalau menurut Joseph Thayer, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan bahwa pesta pora itu adalah arak-arakan yang tidak terkendali karena dilakukan dalam kondisi mabuk yang diiringi musik untuk menghormati Bakus, seorang dewa, Bapak Ibu Saudara, sebuah dewa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan melarang kita supaya kita terlibat di dalam pesta pora, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu berada, siapapun yang mengundang Bapak Ibu Saudara, ingat, jangan terlibat di dalam pesta pora. Karena hal itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Allah. Dan itulah salah satu alasan mengapa orang-orang yang hidup pada zaman Nuh dibinasakan oleh Tuhan melalui air bah. Mengapa orang-orang yang hidup pada zaman Lot mereka dibinasakan oleh Tuhan melalui berapi yang menyala-nyala, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 di situ dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Perhatikan apa pesan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Kemabukan dalam hal ini tidak hanya kemabukan oleh minuman keras, tetapi mabuk harta, mabuk kekayaan, dan mabuk dalam banyak hal yang membuat manusia tidak lagi serius, tidak lagi setia untuk mengiringi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini perlu kita hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Galatia 5:21 di situ dikatakan, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata firman Tuhan melalui Paulus, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, barang siapa yang terlibat dalam pesta pora, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah peringatan serius. Roma 13 ayat 13 situ dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percampuran dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bagaimana kita menjalani hidup kita setiap hari. Hati-hati dengan pesta pora. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kondisi manusia yang hidup sebelum kedatangan Yesus kedua kali itu sama seperti kondisi manusia yang hidup pada zaman dulu sebelum air bah memusnahkan manusia atau membinasakan manusia. Di situ dikatakan bahwa mereka kawin dan mengawinkan. Kawin dan mengawinkan dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, bukan kawin dan mengawinkan dalam kondisi normal seperti suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah, tetapi mereka melakukan hubungan seks bebas, Bapak Ibu Saudara, free sex, homoseks, lesbian dan sebagainya. Tuhan melarang itu, Bapak Ibu Saudara. Perkawinan atau hubungan seks yang dilakukan secara bebas, Bapak Ibu Saudara, itu dilarang oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu.
Ya, seks bebas itu dilarang oleh Tuhan, dibenci oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah merupakan salah satu alasan mengapa manusia yang hidup pada zaman Nuh itu dibinasakan oleh Tuhan melalui air bah. Karena salah satu kegiatan yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara, mereka dengan sengaja atau dengan tanpa merasa bersalah, mereka melakukan hubungan seks dengan siapa saja yang mereka sukai. Dalam Kejadian pasal 6, di situ menceritakan tentang kehidupan manusia pada zaman Nuh. Jadi mereka kawin dan mengawinkan, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan cara hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah memberkati orang-orang yang hidup di dalam keluarga yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Melakukan hubungan-hubungan suami istri setelah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Ya. Dan jangan sampai kita melakukan hubungan-hubungan seks yang bebas, Bapak Ibu. Tuhan tidak menghendaki hal demikian. 1 Korintus 6 ayat 9 di situ dikatakan begini, Bapak. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemurik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi penting sekali bagi kita untuk hati-hati dalam hal ini. Itulah sebabnya kenapa judul daripada perikop ini adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Ya. Karena manusia zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan seks bebas di mana-mana. Jangan sampai anak-anak Tuhan juga terlibat di dalam melakukan hubungan seks bebas. Supaya Bapak Ibu Saudara jangan sampai dibinasakan oleh Tuhan melalui bencana yang membinasakan hidup Bapak Ibu Saudara. Hati-hati itu. Kalau yang selama ini ada yang melakukan hubungan seks bebas dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, bertobat hari ini. Ya, itulah alasannya mengapa Allah menunggang-balikan manusia, membinasakan manusia dengan air bah pada zaman Lot, zaman Nuh, Bapak Ibu Saudara. Karena manusia pada zaman itu mereka melakukan perzinahan, mereka melakukan hubungan seks, mereka melakukan berbagai macam kejahatan yang membuat Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di muka bumi ini. Itulah sebabnya karena manusia tidak bertobat, Bapak Ibu, bahkan semakin hari bertambah jahat. Itu sebabnya Allah merancangkan supaya Allah harus membinasakan manusia, menghabiskan manusia yang diciptakan oleh Allah di seluruh muka bumi pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang menariknya dalam hal ini adalah Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nuh dan keluarganya mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mereka tidak mau kompromi dengan dosa. Sehingga dari seluruh ciptaan Tuhan pada waktu itu, dari seluruh manusia yang hidup, hanya Nuh dan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya yang selamat dari air bah. Bapak Ibu Saudara, sekarang bencana terjadi di mana-mana. Bencana terjadi di mana-mana. Tanah longsor, gempa bumi, tsunami, banjir bandang dan sebagainya. Ingatlah, Allah sedang berbicara kepada manusia melalui bencana alam. Jangan sampai kita kompromi dengan dosa. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara terhanyut dengan kesenangan duniawi ini. Dunia sedang lenyap oleh keinginan kata Tuhan. Orang sudah tidak lagi merasa risih ketika mereka melakukan dosa, Bapak Ibu. Mereka merasa biasa-biasa saja. Karena apa? Waktu mereka melakukan dosa, hidup mereka biasa saja, hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika tiba waktunya, Allah akan menghabisi mereka. Allah akan melenyapkan mereka melalui bencana alam dan melalui banyak cara Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara,
jangan biarkan kita terlibat di dalam berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia ini. Mari kita fokus kepada Tuhan. Wahyu 21 ayat 8 di situ dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir, kondisi manusia yang hidup pada zaman Nuh. Itu menggambarkan tentang kondisi manusia yang hidup pada zaman ini, pada akhir zaman ini, sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Mereka menjual dan membeli. Kondisi kehidupan pada zaman Lot itu menggambarkan tentang kehidupan manusia di akhir zaman ini sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Mereka menjual dan membeli Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dijelaskan bahwa mereka menjual dan membeli. Aktivitas bisnis yang dilakukan pada zaman Lot dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manusia menjelang akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara ramai luar biasa. Ini bukan aktivitas bisnis seperti biasanya atau normalnya dilakukan oleh pedagang-pedagang yang ada di pasar, yang di toko-toko. Tapi aktivitas bisnis ini Bapak Ibu Saudara lebih menjurus kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Mereka melakukan bisnis narkoba, mereka melakukan bisnis minuman keras, mereka melakukan bisnis macam-macam tipu menipu sana sini Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir bahwa ketika mereka sudah untung dengan bisnis mereka, sekalipun itu merugikan orang lain, itu sangat-sangat menyenangkan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, saya perlu menyampaikan ini. Perhatikan keadaan di sekitar kita. Bencana alam terjadi di mana-mana. Ya, di Tanjung Selor memang aman Bapak Ibu, tapi ingatlah, bukan berarti Tanjung Selor bebas dari bencana. Kalau manusia hidup sama seperti orang-orang pada zaman Nuh, kalau manusia hidup seperti manusia yang hidup pada zaman Lot, maka Bapak Ibu Saudara, Allah akan berbicara melalui bencana alam untuk apa? Membinasakan semua manusia-manusia yang membuat Tuhan murka pada mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa firman Tuhan datang kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Jangan terhanyut dengan kesenangan duniawi ini Bapak Ibu. Jangan terhanyut dengan kesenangan duniawi ini. Maksud saya adalah jangan terlibat dengan kesenangan-kesenangan duniawi ini. Itu sebabnya hati-hati dengan pergaulan Bapak Ibu. Jangan bergaul dengan sembarangan orang. Firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan Bapak Ibu yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berjaga-jaga. Mari kita waspada. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Tetapi sebelum Tuhan akan datang Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Dengan demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini baik-baik, supaya kita jangan kompromi dengan dosa. Manusia akan dibinasakan semua pada akhirnya. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, sama seperti Allah menyelamatkan Nuh terlebih dahulu sebelum pembinasaan itu terjadi. Kita diselamatkan dulu di dalam bahtera Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Allah menyelamatkan Nuh. Nuh dimasukkan dulu dalam bahtera. Kemudian air hujan turun, semua
Mata-mata air itu terbuka Bapak Ibu Saudara, sehingga apa? Air meliputi seluruh dunia. Manusia mati semua Bapak Ibu, tetapi Nuh dan keluarganya mereka tenang di dalam bahtera. Ini gambaran Bapak Ibu. Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang yang takut akan Tuhan sebelum kebinasan itu dilakukan oleh Tuhan. Allah menyelamatkan manusia yang setia kepada Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa, sama seperti Allah menyelamatkan Nuh, sama seperti Allah menyelamatkan Lot sebelum kebinasan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan takut. Amin. Jangan cemas, jangan gelisah kata Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan ditimpa oleh malapetaka apapun. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita supaya kita jangan kompromi dengan dosa, jangan terhanyut dengan kesenangan duniawi Bapak Ibu. Ya, karena orang-orang yang terhanyut dengan kesenangan duniawi akan dibinasakan sama seperti Allah membinasakan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh dengan air bah, dan orang-orang yang hidup pada zaman Lot dengan api, dengan belerang dan sebagainya yang menghanguskan mereka. Sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, berjaga-jaga, jangan kompromi dengan dosa. Amin. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan ikut-ikutan dengan cara hidup orang-orang di luar sana, supaya kita tidak ikut dibinasakan sama ketika Allah membinasakan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Ini penting sekali supaya menjadi catatan bagi kita. Ingatlah itu Bapak Ibu. Amin. Ya, jangan terhanyut dengan kesenangan dunia. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai menghembuskan nafas terakhir.